Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina melayani warga negara Indonesia untuk pengurusan dokumen dan berbagai masalah lainnya. Salah satunya pendampingan WNI yang bermasalah dengan pekerjaannya di Filipina. Masalah ketenagakerjaan dan imigrasi tidak hanya dihadapi Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara favorit TKI, seperti Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, atau negara tujuan lainnya. KBRI di Manila, Filipina misalnya, yang kerap didatangi WNI dengan masalah ketenagakerjaan dan imigrasi, namun mereka tetap terlayani dengan baik. Mereka dilayani di pelayanan konsuler KBRI yang berada di kawasan Makati, Manila. Di sini ada dua klaster layanan bagi warga negara Indonesia. Klaster pertama merupakan pelayanan yang berkaitan dengan keimigrasian, seperti pembuatan paspor atau surat perjalanan laksana paspor yang dikarenakan paspor WNI tersebut hilang. Klaster kedua adalah kekonsuleran yang berkaitan dengan pencatatan sipil, mulai dari surat keterangan kelahiran, surat pernikahan, bahkan hingga surat kematian. Layanan di sini pun cukup rapi. Mereka harus mengikuti aturan, namun terlayani dengan cepat dan memuaskan. Biasanya untuk mendapatkan layanan di KBRI harus melakukan lapor diri dulu. Itu adalah bentuk upaya kita juga untuk mendata. Jadi kita tahu ada berapa WNI yang ada di sini. Jadi sebenarnya tidak untuk mengetahui privacy atau segala macam, tetapi lebih ke bentuk dari KBRI untuk melakukan pendataan, dan itu juga merupakan amanat dari peraturan yang sudah ditetapkan untuk kami lakukan. Jadi tantangannya kadang ternyata belum lapor, jadi memang harus kita bantu untuk lapor diri dulu di bawah, karena itu by sistem, by aplikasi. Bisa untuk warga negara Indonesia di Filipina pun merasakan kemudahan layanan ini. Meski belum 100% berbasis online, namun layanan di KBRI Filipina sangat baik, rapi, dan terorganisasi. Mereka mengatur waktu kedatangan, pendaftaran, dan pengambilan dokumen dengan baik, bahkan layanan antar personal. Untuk servisnya dari embassy so far oke sih. Jadi saya sebagai WNI di sini merasa sangat terbantu dengan staff, khususnya dengan step-stepnya itu sangat amat jelas. Jadi kalau mau mengajukan suatu dokumen atau mengajukan apapun itu, izin tinggal atau apapun itu, via email dulu biasanya. Jadi via email, nanti ada janji temu, tinggal datang, dilakukan di sini prosesnya, selesai. Jadi tinggal nunggu dokumen aja untuk diambil, kayak gitu. Namun KBRI di Filipina juga kedatangan WNI yang bermasalah ketenagakerjaan. Meski tidak sedahsyat negara tujuan TKI, KBRI Filipina juga sering menghadapi WNI yang tertipu masalah pekerjaan, seperti kerjaan tidak sesuai, gaji tidak sesuai, atau majikan yang kasar. Disinilah peran KBRI dalam upaya melindungi warganya ketika bermasalah di luar negeri. Nah, ketika ada permasalahan, maka prosedurnya itu juga mengikuti latar belakang anatomi tadi yang saya sampaikan. Pertama adalah kita akan mendalami dokumen-dokumen yang ada pada tenaga kerja, kontraknya, dokumen kekonsuleran, kemudian kontraknya, baru setelah itu maka kita akan mencoba mencari penyimpangannya dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh KBRI, dapat dilakukan oleh KBRI. Tentunya karena kita di negeri orang, maka tindakan-tindakan itu tidak bisa dilakukan secara sepihak semau kita. Maka kita mengadakan koordinasi dengan aparat-aparat fungsional setempat. Pihak KBRI Filipina berpesan, jika harus memilih bekerja di Filipina, pastikan kejelasan jenis pekerjaannya, legalitasnya, gajinya, dan perlindungannya. Situasi ketenagakerjaan dan hukum antara Indonesia dan Filipina tentu saja berbeda, sehingga harus disikapi sebelum berangkat.